Halo, jumpa lagi dengan Devi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai karakter pragmatis sebagai karakter yang terakhir. Pragmatis itu bertolak belakang dengan kolaris 180 derajat. Kalau yang kapan hari, sanguin bertolak belakang dengan melankolis. Pragmatis adalah karakter yang introvert, tertutup, pengamat, dan cenderung pesimis. Orang pragmatis tuh cinta damai, gak mau rame. Beda dengan kolaris. Jadi kalau kita melihat ada teman kita yang tenang, sabar, pasti itu pragmatis. Orangnya menyenangkan, tidak bakal menyinggung perasaan orang, hati-hati, dan orangnya diem, dan bukan orang yang suka cerita, tapi seorang pendengar yang baik. Dan karena dia ini suka mengamati sesuatu plus menjadi pendengar yang baik, jadi kalau kita curhat ke dia, kemungkinan besar kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Jadi kalau pada episode yang lalu kita membahas orang dengan karakter kolaris itu karena terlalu ngurusi, terlalu bosi, terlalu turut campur, sehingga kadang menyinggung perasaan orang karena merasa disalahkan, disuruh-suruh. Itu 180 derajat dengan pragmatis. Pragmatis ini banyak berdiam, tidak mungkin menyinggung orang lain. Jarang kita melihat orang pragmatis marah itu. Gak mungkin. Bisa menyesal seumur hidup dia. Dia paling berusaha menjaga perasaan orang lain, dan dia berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Beda ya dengan kolaris yang merasa harus memimpin, harus membenarkan. Cuman kadang kita melihat dia kayak orang kurang semangat, kurang ceria. Tapi kalau kita ini sanguin, suka cerita, ceria, temen yang paling enak itu pragmatis. Kita cerita lucu, dia tertawa terbahak-bahak. Kita cerita apapun, dia pasti dengan sabar mendengarkan kita tanpa menyela atau meninggalkan kita. Nggak mungkin orang pragmatis seperti itu. Dia cinta damai, dia tidak mau membuat Anda tersinggung. Dan berlawanan dengan si kolaris yang sering jadi pemimpin, orang pragmatis hampir tidak pernah jadi pemimpin. Jadi seakan-akan kayak dia ini tidak berani bertanggung jawab. Jadi kalau Anda adalah orang yang pragmatis, belajar untuk terbuka. Bisa kok. Belajar dari teman kita yang sanguin. Kemudian belajar untuk cuek. Jangan terlalu menjaga perasaan orang lain. Takut orang lain tersinggung, takut orang lain membenci kita. Tapi coba lakukan apa yang Anda mau. Tidak peduli omongan orang. Jarang ya orang mempunyai hanya satu kombinasi karakter. Tapi tidak mungkin orang karakter kolaris kombinasi sama pragmatis, gak mungkin, karena itu bertolak belakang. Atau sanguin dengan melankolis itu tidak mungkin bertolak belakang. Jadi yang mungkin orang kolaris tapi sanguin, orang kolaris tapi melankolis, itu mungkin. Atau pragmatis sanguin, pragmatis melankolis. Wah, ini yang berat. Pragmatis melankolis itu tertutup banget, pesimis banget. Kalau kita tahu karakter kita, yuk berusaha membenahi karakter kita agar menjadi lebih baik.
kita belajar memiliki karakter yang kita sekarang lagi tidak punya. Kalau kita sekarang flegmatis, melankolis, belajar ceria, belajar bercerita, belajar memimpin. Kalau kita kolaris sanguin, belajar cinta damai, nggak dikit-dikit bertengkar, dan belajar untuk lebih rapi, belajar untuk tidak lupaan, mungkin dengan membuat reminder, atau di handphone sekarang kan ada, jadi kayak sekretaris pribadi, ada reminder jam berapa, bisa mengingatkan kita untuk jadwal kita, dan ada agenda juga untuk mengatur sampai bulan depan misalnya kita ini ada jadwal apa aja, jadi tidak bertabrakan. Ketika akhirnya kita mempunyai 4 kombinasi karakter dalam diri kita secara seimbang, pasti kita menjadi orang yang lebih baik dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan teman-teman, atau dimanapun. Di rumah, sebagai ibu rumah tangga, memang harus nurut sama suami, nggak perlu ngajak tukaran terus, cinta damai, sifat pragmatisnya keluar. Sama anak, harus bisa mengatur dan memimpin anak-anak, karena suami bekerja, sifat kolarisnya ada. Dan dengan suami atau anak, ketika bersama, kita bisa menceritakan sesuatu yang menarik, sifat sanguin yang keluar. Dan kita membuat jadwal untuk anak-anak, untuk suami, itu melankolisnya. Betapa bahagianya ketika kita bisa mempunyai karakter yang seimbang. Demikian juga dengan anak, ketika kita dengan orang tua bisa mau mendengarkan, mau nurut, nggak ngajak tukaran terus sama orang tua, sifat pragmatis. Ketika di sekolah berprestasi, bisa memimpin, jadi ketua kelas, kolaris. Ketika bersama dengan orang tua, selain mendengarkan, kita juga bisa terbuka menceritakan kejadian hari ini dengan cara yang menyenangkan, sanguin. Setiap hari menata buku pelajaran dan belajar berusaha untuk detail, melankolis. Jarang orang sejak lahir sudah mempunyai keseimbangan karakter seperti itu. Tapi semuanya bisa dipelajari, tergantung dari kita. Semoga bermanfaat. Salam stay at home.